Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga Anda selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang teori dasar tentang Qin Ye untuk materi lanjutan daripada pelajaran akupuntur. Materi Qin Ye di sini meliputi nanti ada Qi, Shui, Qin Ye, dan Shen. Nah, apa aja yang harus kita dalami untuk pelajaran kali ini? Tentang zat vital dalam tubuh yang terdiri dari 4 macam tadi ya. Ini baru dasar ya, jadi yang penting dulu sebelum pendalaman lebih lanjut. Ini adalah yang masih yang dasar. Qi, Shui, Qin Ye, dan Shen. TCM memandang secara holistik tentang tubuh dan menganggap sistem kehidupan terdiri dari bagian yang berinteraksi satu sama lain. Beberapa bagian bersifat lebih energik dan yang bagian lain bersifat lebih material. Bagian-bagian ini sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga disebut substansi halus atau esensi tubuh kita atau Qin dasar. Dalam teori TCM atau Traditional Chinese Medicine, sel tidak dikenali ya, jadi sel itu tidak kenal mereka sebagai unit terkecil yang menyusun tubuh. Tetapi dilihat dari susunan tubuh itu dilihat dari susunan Qi, Shui, dan Qin Ye. Nah, zat-zat ini berinteraksi dan memengaruhi berbagai bagian tubuh untuk mempertahankan kehidupan yang normal. Apa itu Qi menurut TCM? Ya, jadi teman-teman semua kita akan belajar tentang Qi ya. Kita akan sering dengar Qi. Qi itu apa? Nah, TCM menganggap bahwa Qi adalah zat paling dasar yang membentuk alam semesta ini. Segala sesuatu adalah hasil gerak dan perubahan Qi. Ia memiliki sifat yang bergerak seperti gas dan dapat dianggap sebagai energi atau kekuatan yang menciptakan kehidupan di dalam tubuh. Energi ini mengalir melalui tubuh untuk mempertahankan kehidupan kita. Merupakan substansi utama yang membentuk tubuh dan kehidupan manusia serta membentuk fungsi organ dan meridian. Jadi cara yang terbaik untuk memahami Qi adalah dengan memahami fungsi dan fitur uniknya sebagai Qi di dalam tubuh itu seperti apa. Qi terutama berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah Qi itu berasal dari kedua orang tua atau Qi bawaan atau Qi keturunan. Yang kedua adalah berasal dari bahan alami yang termasuk udara, makanan, minuman, ya, air, dan sebagainya ya. Yang dari udara disebut Qingqi atau Qi jernih, yang berasal dari air dan makanan disebut Qingqi dari air dan biji-bijian. Kedua jenis Qi ini adalah bahan baku dari Qi, ya, melalui pengolahan dan transformasi oleh organ tubuh yang berubah menjadi tubuh kita. Pertama, ginjal mengalirkan Qingqi bawaan ke arah atas dipadukan dengan Qi yang berasal dari air dan makanan yang diolah dan ditransformasi oleh limpa. Lalu Qi itu terus naik ke atas berpadu dengan Qingqi yang dihirup oleh paru-paru, berubah menjadi Qi tubuh kita. Seperti uraian di atas, TCM mengenali beberapa faktor penting, yaitu selain faktor didapat secara herediter atau bawaan lahir, juga pola hidup khususnya makanan dan minuman sangat penting. Dari mutu makanan dan minuman yang baik diperoleh zat halus dan pokok yang baik pula untuk menjadi Qi dalam tubuh kita. Apa fungsi Qi? Fungsi Qi adalah yang pertama mendorong, seperti angin, Qi yang hiperaktif, mendorong layar perahu atau kincir angin ya, sepertinya angin. Nah, demikian pula Qi dalam tubuh mendorong dari berbagai aktivitas tubuh. Qi dikatakan menstimulasi tumbuh kembang, memacu fungsi faal organ, meridian, dan jaringan. Qi juga memacu produksi darah dan sirkulasi darah, serta metabolisme Qin Ye. Jika terjadi Qi lemah atau Qi Shi, daya dorong lemah, tumbuh kembang melambat, juga fungsi faal organ dan meridian, produksi darah juga berkurang. Timbul berbagai masalah kesehatan. Fungsi Qi yang selanjutnya adalah menghangatkan. Di alam, benda gas memiliki energi lebih tinggi daripada cair. Demikian pula dalam tubuh, Qi berefek menghangatkan
seperti sumber energi. Sebagai sumber energi panas tubuh, Qi menjaga suhu tubuh dan menghangatkan tubuh. Jika kondisi Qi atau Qi-nya lemah, maka suhu tubuh juga turun. Takut dingin dan ekstremitas atau alat gerak kita juga tidak hangat atau dingin. Yang ketiga, fungsi Qi adalah mempertahankan. Salah satu penyebab penyakit adalah patogen dari luar tubuh, misalnya ya seperti angin, kemarau panjang untuk menimbulkan panas, lembab, kering, dingin, api. Qi menjaga tubuh dari serangan patogen luar seperti yang tadi ya, dan menjaga fungsi faal sehatnya. Fungsi ini dapat dianggap sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, memantapkan. Memantapkan mengandung arti menguasai, mengendalikan, dan memfiksasi atau memantapkannya. Efek Qi dalam tubuh efek Qi dalam hal ini tampak dalam mengokohkan materi dan organ tubuh serta mempertahankan lokasi dan posisi mereka seharusnya. Qi menjaga agar darah tetap dalam pembuluhnya dan tidak merembes keluar. Qi juga mengendalikan sekresi keringat, air seni, air liur, dan pembuangan serta mencegah kebocoran Jinye. Qi juga memantapkan penyimpanan sperma agar tidak terbuang, juga mencegah turunnya posisi organ dalam atau turun perut. Apabila terjadi Qi atau Qi-nya lemah, dapat timbul masalah antara lain pendarahan, sering kencing, ejakulasi dini, ginjal, lambung turun dari lokasinya. Efek Qi sebagai pendorong dan pemantap saling melengkapi. Di satu pihak, Qi mendorong aliran darah dan mendistribusikan Jinye. Di pihak lain mengontrol dan mengatur sekresi daripada Jinye itu. Yang kelima, mentransformasi. Yang dimaksud Qihua atau mentransformasi Qi adalah berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh Qi dalam tubuh. Melalui efek transformasi ini, Qi, zat-zat tubuh dapat saling transformasi dan berubah menjadi Qi atau zat halus pokok lainnya. Misalnya, makanan setelah diproses, transformasi Qi dapat berubah menjadi zat pokok atau zat pokok halus dari makanan. Minuman lalu merubah menjadi Qi dan Shui. Artinya bisa setelah makan kita timbul energi dan darah. Demikian pula ampas makanan melalui transformasi Qi dapat berubah menjadi urin dan feses. Dikeluarkan dari tubuh. Kesimpulannya, Qi penting untuk perubahan dan metabolisme zat halus dan pokok tubuh. Sekarang tentang pergerakan Qi. Melalui berbagai gerakan, Qi melakukan berbagai fungsi pula. Pergerakan Qi disebut dengan Qixi atau mekanisme Qi. Aneka Qi memiliki pola pergerakan berbeda. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pergerakan Qi, yaitu naik, turun, keluar, dan masuk. Pergerakan itu amat penting. Apabila sampai berhenti, maka kehidupan juga akan berhenti. Qi dari aneka organ memiliki pergerakan yang khas. Misalnya Qi limpa itu bergerak naik ke atas, membawa saripati makanan, kemudian atau yang disebut dengan menaikkan jernih. Sedangkan Qi lambung bergerak ke bawah, membawa ampas makanan ke bawah, disebut menurunkan keruh atau Qi keruh dibuang. Jadi teman-teman itu ya, Qi itu dalam bahasa kita gampangnya itu adalah energi. Sekarang jenis-jenis Qi ya, ini jenis-jenis Qi yang ada dalam tubuh kita. Qi dapat dibagi menurut fungsi, sifat, dan gerakannya menjadi Yuan Qi, Chung Qi, dan Wei Qi. 1. Yuan Qi. Yuan Qi adalah Qi yang paling pokok dan paling penting serta mendasar dalam tubuh. Yuan Qi termasuk zat yang dibawa sejak lahir, yang awalnya berasal dari transformasi Qing atau bawaan daripada ginjal. Lalu dilengkapi dengan Qi yang diperoleh dari makanan minuman yang ditransformasi oleh limpa dan lambung. Kemudian Chung Qi. Chung Qi adalah Qi yang berkumpul di dada.
yang berasal dari udara yang dihirup paru-paru atau qingqi ditambah qingqi dari makanan minuman hasil transformasi dari limfa dan lambung. Yang ketiga, qingqi. Yingqi adalah qi yang berfungsi memberikan nutrisi. Ia mengalir dalam pembuluh darah dan berkaitan erat dengan darah. Karena yingqi beredar bersama darah dalam pembuluh, maka sering juga disebut menyatu sebagai yin shui. Yang keempat, wei qi. Wei qi adalah qi yang bertugas menjaga dan melawan berbagai serangan patogen luar. Jadi, wei qi dapat dipahami sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Dibanding yin qi, wei qi bersifat yang, kekhasan sifatnya daripada fungsinya. Seperti halnya yin qi, wei qi berasal dari transformasi zat halus makanan minuman oleh limfa lambung. Namun, peredaran keduanya berbeda. Wei qi mengalir di luar pembuluh darah, sementara qingqi mengalir di dalam pembuluh darah. Sekarang dilanjutkan dengan shui. Shui atau darah. Apa itu shui atau darah menurut TCM? Walaupun yang dimaksud shui dalam TCM ada cairan merah dalam pembuluh darah, tetapi terdapat perbedaan dengan konsep darah dari medis barat. Menurut medis barat, darah terdiri atas sel darah merah, darah putih, trombosit, protein, elektrolit, dan lain-lain. Untuk TCM tidak memandang darah seperti di atas, bukan seperti sel-sel juga, tetapi sebagai satu kesatuan. Menurut TCM, shui atau darah itu memberikan nutrisi dan merawat tubuh. Produksi shui-nya bagaimana? Shui terutama berasal dari zat halus makanan minuman dan qing atau materi dasar untuk tumbuh kembang dan reproduksi. Melalui transformasi oleh limfa lambung, makanan minuman diubah menjadi sari halus yang disalurkan ke paru-paru. Lalu dengan efek transformasi qi dari lambung dan paru-paru, sari halus tersebut diubah menjadi shui atau menjadi darah. Fungsinya apa saja? Fungsi daripada shui. 1. Memberi gizi kepada organ cangfu, meridian, dan jaringan. Nah, ini ada organ cang ya, ada cang fu. Nah, ini kemarin pelajaran udah bilang pelajaran sebelumnya. Jaringan organ tubuh membutuhkan perawatan dari darah untuk tetap sehat. Apabila darah penuh, wajah tampak kemerahan, cerah, rambut dan kulit lembab berkilau. Sedangkan kuku, otot, tulang juga sehat. Fungsi yang kedua adalah memelihara kesehatan aktivitas fisik pada organ indera. Yang ketiga, TCM beranggapan bahwa shui sangat penting untuk kesehatan mental. Apabila perawatan darah cukup, mental pun penuh dengan kesadaran atau kesadaran jernih. Kemudian kita ke arah sen. Apa itu sen? Yang dimaksud dengan sen adalah keseluruhan pemikiran, hasrat serta gerak perubahan dalam kehidupan. Secara lebih terperinci, sen ini mempunyai dua pengertian. 1. Semangat dan gerak-gerik pikiran serta hasrat. 2. Fenomena keseluruhan yang diperlihatkan oleh tubuh manusia dalam keadaan fisiologis maupun patologis. Sen mempunyai asal-usul permulaan yang bersamaan dengan kehidupan. Mengikuti persatuan dari cim orang tua ketika mulai terbentuk dalam kandungan. Maka sen mulai pula dikandung dalam rahim. Sen tak dapat dipisahkan dengan tubuh manusia. Sedetik ada kehidupan, sedetik itu pula terdapat sen. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut berbicara, hidung mencium bau, alat gerak bergerak, dan segala hasrat dan pikiran serta gerak tubuh tiada satupun yang bukan merupakan hasil pengendalian daripada sen itu sendiri. Pada orang yang sehat akan nampak sebagai berikut ya. Ini tentang sennya ya. Penuh semangat, lincah, gembira. Sedangkan bila mengalami sakit, maka karena mendapat agresi dari penyakit, akan tampaklah perubahan-perubahan yang abnormal. Seperti mata tidak bersinar, lesu, capek, bicara tak bertenaga, dan sebagainya.
Dengan melihat sen ini dapat ditentukan bagaimana beratnya penyakit yang diderita oleh seseorang. Kuat lemahnya sen tergantung dari kuat lemahnya qi dan didasarkan pada qing yang cukup atau tidak jadi penilaian sen. Nah, tidak jadi penilaian sen kita dapat menentukan keadaan qing di dalam tubuh. Kuat lemahnya sen tergantung dari kuat lemahnya qi dan didasarkan pada qing yang cukup atau tidak. Jadi penilaian sen kita dapat menentukan keadaan qing atau qi dalam kondisi tubuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu teman-teman semua ya, materi lanjutan daripada akupunktur. Silahkan dipelajari, silahkan berulang-ulang. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena pelajaran selanjutnya akan melalui channel ini. Silahkan bila ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar apabila Bapak Ibu ada yang belum paham ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.